Cek. Halo sobat nih, gak salah lagi dah lo profil. Yuk langsung aja gasken lo profilnya. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shaggy dia mencoba untuk dapat menghadapi senior Yepao. Karena saat ini senior Yepao mencoba untuk dapat menguji kemampuan yang dimiliki oleh Shaggy. Dan di sini hanya dengan menggunakan 70% kekuatan yang dimiliki oleh senior Yepao cukup untuk dapat membuat Shaggy sampai keringat dingin. Bahkan tubuhnya gemetar ketika dia mencoba untuk dapat menghentikan serangan yang diberikan oleh senior Yepao. Padahal saat ini senior Yepao dia tidak serius. Tapi di sini untuk senior Yepao setelah dia berhasil menguji kemampuan yang dimiliki oleh Shaggy yang memang cukup luar biasa, dia mengabaikan Shaggy dan dia langsung pergi ke tempat di mana saintis berada. Dan dia pun sempat memuji kemampuan yang dimiliki oleh Shaggy yang memang cukup luar biasa bagus. Dan dia juga memuji penampilan yang dimiliki oleh Shaggy yang sedikit tampan, ucap dari senior Yepao. Namun di sini senior Yepao dia juga mencoba untuk dapat menggoda saintis, di mana dia mengatakan kalau Shaggy dia seperti bocah berusia 20 tahun dan apakah kau ingin menggunakan dan juga memberikan Shenyu milikmu kepada dirinya? Kau ini sepertinya sungguh luar biasa. Kau ini seperti seorang tante yang menggoda seorang berondong, ucap dari senior Yepao yang kini merubah kembali wujudnya, yang tentunya membuat saintis dia jadi malu nggak tuh. Di sini saintis dia meminta kepada senior Yepao untuk mengecilkan suaranya. Dia takut nanti kalau Shaggy sampai mendengar pembicaraan dari mereka. Tapi di sini untuk senior Yepao dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena dia telah memasang sebuah penghalang. Jadi Shaggy nggak akan mungkin bisa mendengar pembicaraan dari mereka. Lagi pula aku ingin berbicara empat mata dengan dirimu, ucap dari senior Yepao. Aku ingin berbicara tentang bencana besar yang akan segera terjadi. Mendengar hal itu membuat saintis dia pun paham akan situasinya dan dia pun kini mendekati Shaggy dan meminta kepada Shaggy untuk pergi dulu. Kembalilah dulu ke sekte karena saat ini senior Yepao ingin berbicara tentang hal yang serius kepada diriku. Dan aku juga telah mengutus beberapa muridku untuk dapat menyambut dirimu, ucap dari saintis yang hal itu pun dipahami oleh Shaggy. Di sini Shaggy dia pun berpikir kalau sepertinya saintis dan juga senior Yepao akan bermain bersama. Mereka sepertinya akan bermain kuda-kudaan kah? Pikir dari Shaggy. Padahal akan berbicara sesuatu yang sangat-sangat serius. Dan setelah Shaggy pergi, di sini untuk saintis dia juga tahu kalau memang Shaggy dia memiliki penampilan yang cukup luar biasa edan. Dan jika dia memberikan Shenyu miliknya, itu artinya sepertinya aku sungguh sangat beruntung, ucap dari saintis. Dan untuk Shenyu itu sendiri sebenarnya itu adalah sebuah aura ilahi atau esensi spiritual yang hanya bisa diberikan dengan cara yang agak sedikit istimewa, dengan cara kultivasi ganda. Makanya sebelumnya saintis sempat malu-malu. Waduh. Namun setelah Shaggy pergi, di sini Yepao dia kembali mencoba untuk dapat menggoda saintis dan itu membuat saintis agak sedikit tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh senior Yepao ketika dia dalam wujud manusia miliknya. Di sini saintis dia pun bertanya kepada senior Yepao tentang apa yang sebenarnya ingin dibicarakan. Apakah benar ada sebuah bencana yang akan segera datang? Ucap dari saintis. Di sini senior Yepao dia mengatakan kalau bencana besar akan segera datang. Tapi sebelum dia membahas itu semua, di sini senior Yepao dia juga tahu kalau saintis dia telah mengawasi dan juga melatih beberapa orang murid. Dan untuk mereka yang berlatih di bawah bimbingan dari saintis jumlahnya sangat terbatas. Bukan karena Gunung Chinkyu tidak memiliki banyak bakat, tapi kualifikasinya yang sangat-sangat ketat. Dan dia meminta nanti di dalam bencana yang akan segera datang, perang besar itu, dia meminta kepada saintis untuk tidak membawa Nanakian. Dia tidak boleh ikut di dalam perang kali ini. Karena di sini senior Yepao dia takut jika perang kali ini benar-benar akan membuat kekacauan yang sangat-sangat mengerikan. Dia takut kalau Gunung Chinkyu benar-benar akan hancur. Dan jika Gunung Chinkyu benar-benar hancur, dia berharap kian dia dapat membangkitkan Gunung Chinkyu kembali, ucap dari senior Yepao, yang membuat saintis dia pun bertanya apakah bencana kali ini memang sebesar itu, dan hal itu pun dibenarkan oleh senior Yepao. Di sini senior Yepao dia mengatakan kalau bencana kali ini bukan cuma berbahaya tapi sangat mengerikan, bahkan untuk dirinya yang telah tertidur selama 10.000 tahun sampai harus bangkit kembali. Bahkan situasi ini sampai membuat dirinya merasa sedikit cemas, ucap dari dirinya. Dan dia juga berharap Gunung Chinkyu tidak akan hancur di bawah pelindungan dari dirinya, ucap dari senior Yepao. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk Shaggy ketika dia berjalan menuju tempat di mana sekte berada, di sini dia pun disambut oleh salah satu murid dari Gunung Chinkyu. Dan ternyata yang menyambutnya adalah murid pertama dari Master Sekte, yaitu Chunyang.
Hei, melihat ternyata bocah ini yang menyambut dirinya membuat Lee Seok-gi dia pun tahu siapa sosok yang ada di depan sana, karena dia adalah bocah yang cukup populer di kalangan para player. Karena memang di Gunung Cheonkyo terdapat beberapa orang murid yang memang sangat-sangat populer. Bahkan mereka juga mendapatkan julukan dari para player-player tentang murid-murid yang sangat-sangat mempesona. Dan dua dari mereka adalah Nona Kian dan juga Chun Yang, dan masih ada dua lainnya yang memang masih misterius. Dan untuk Nona Kian dia juga memang sangat populer, bahkan dia sangat populer. Selain dia adalah seorang MC di dunia Tianxuan ini, dia juga memang sangat populer di kalangan para pria karena dia memang memiliki penampilan yang cukup luar biasa. Dan dia punya banyak sekali fans dari para player-player. Sedangkan untuk Chun Yang, dengan ketampanan dan juga pesona yang ia miliki membuat dirinya terkenal di antara para player para wanita. Bahkan banyak sekali yang tergila-gila dengan dirinya. Dan untuk para player-player pria juga banyak yang iri dengan bocah tengi ini, karena memang selain penampilan yang cukup luar biasa cakep, dia memiliki kepribadian yang sungguh luar biasa. Dan karena dia berada di jalan kebenaran, di mana setiap ia membantu seseorang maka dia akan mendapatkan sebuah XP. Bahkan itu membuat Lee Seok-gi dia berpikir jika saja bocah ini hidup di zaman modern, dia akan menjadi sosok yang sangat-sangat ideal dan juga sebagai panutan yang sangat top, orang baik di antara orang-orang yang sangat baik. Dia terbaik daripada yang terbaik. Dan itu membuat Lee Seok-gi dia memang memiliki penilaian yang cukup tinggi tentang bocah Chun Yang ini. Dan untuk Lee Seok-gi di hadapan dari bocah Chun Yang, dia pun mengatakan kalau sebelumnya dia diminta oleh saintis untuk dapat pergi ke tempat ini. Hei, sebelumnya apakah saintis telah memberikan beberapa tugas untuk dirimu? Ucap dari Lee Seok-gi. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Chun Yang. Di sini Chun Yang dia mengatakan kalau sebelumnya saintis meminta kepada dirinya untuk menyambut kedatangan dari Lee Seok-gi, dan saintis dia juga memberikan sebuah misi untuk dapat mengantarkan Lee Seok-gi pergi menuju tempat di mana tempat-tempat pentingnya ada di sekte ini. Ucap dari dirinya yang membuat Lee Seok-gi, baiklah kalau begitu ayo kita pergi. Ucap dari dirinya. Namun mendengar itu juga membuat Lee Seok-gi dia pun berpikir kalau tempat-tempat pentingnya ada di sebuah sekte itu adalah sebuah tempat yang sangat rahasia. Tapi itu juga membuat Lee Seok-gi dia berpikir jika saja dia diberitahukan tempat-tempat itu, artinya dia telah dianggap sebagai bagian dari tempat ini, pikir dari Lee Seok-gi. Namun ketika Lee Seok-gi akan segera pergi, di sini senior Chun Yang dia juga mengatakan kepada Lee Seok-gi kalau Lee Seok-gi memiliki penampilan yang sangat luar biasa, dan tampan dan juga rupawan. Mendengar hal itu membuat Lee Seok-gi dia mencoba untuk dapat stay cool, padahal di dalam hati dia mengatakan, gula sekali mulutmu ini. Aduh, manis banget, pikir dari Lee Seok-gi di dalam hati. Namun di sini dengan penampilan edan yang dimiliki oleh Lee Seok-gi membuat Chun Yang dia sangat-sangat kagum, dan dia mengatakan mungkin aja di dalam kehidupan 10.000 tahun ke depan sekalipun nggak akan ada orang yang memiliki penampilan yang sangat luar biasa seperti Lee Seok-gi. Ucap dari dirinya, dan itu membuat Lee Seok-gi mengatakan kalau Chun Yang ini memang sangat-sangat bergula dah mulutnya, dan sepertinya aku harus memberikan kau sedikit hadiah. Ucap dari Lee Seok-gi. Yang membuat Chun Yang dia pun tertawa mendengar apa yang diucapkan oleh Lee Seok-gi. Tapi tiba-tiba aja mereka juga mendengar ada sosok lainnya yang datang dan berujar, ingin memberikan sebuah hadiah. Terima aja, memangnya hadiah apa yang bisa diberikan oleh mereka yang berasal dari sekte kecil? Apakah mereka memiliki harta berharga? Ucap dari seseorang yang membuat Lee Seok-gi sedikit ternotis ketika dia mendengar sebuah ucapan yang sangat-sangat pedas yang datang berasal dari dua sosok yang baru saja mendekati mereka, dan ternyata itu berasal dari mereka berdua, terutama si gadis pirang yang merupakan murid terakhir dari Master Sekte yang bernama Sun Yun, yang datang bersama dengan murid kedua dari Master Sekte yaitu Chun Yang. Chun Yung, namanya Chun Yung, yang satu Chun Yang, yang ini Chun Yung. Dan di sini untuk gadis pirang ini dia mengatakan kepada Lee Seok-gi kalau hadiah apa yang memang yang bisa diberikan oleh Lee Seok-gi yang hanya berasal dari sekte kecil. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh rekannya membuat Chun Yang dia pun meminta kepada Sun Yun untuk berbicara sedikit sopan kepada Lee Seok-gi karena Lee Seok-gi adalah tamu dari mereka. Tapi di sini untuk Sun Yun dia nggak peduli dengan itu semua, di mana dia mengatakan kalau rekannya itu terlalu baik kepada orang yang memang tidak perlu diperlakukan dengan cukup baik. Ucap dari dirinya yang memang agak sedikit menyebalkan. Tapi untuk Lee Seok-gi mendengar itu semua membuatnya tidak marah karena dia tahu siapa sosok yang ada di depan sana. Dan untuk Sun Yun dia tahu kalau dia adalah murid terakhir dari Master Sekte dan dia adalah orang yang memang cukup menyebalkan, tapi
Tapi penampilannya sungguh luar biasa dan bahkan dia juga sangat terkenal di antara para player. Bahkan para player menempatkan dirinya sebagai wanita tercantik nomor 10. Bahkan ada juga beberapa player-player lainnya yang sempat berekspektasi untuk dipijak sama gadis ini enggak tuh. Mereka memiliki sebuah pikiran yang cukup aneh. Mereka berharap kalau mereka bisa dipijak oleh wanita aneh ini. Dan untuk sikap agresif yang ditunjukkan oleh Sun Yan itu semua berasal karena dia ternyata memiliki perasaan kepada Chun Yang. Dia sangat naksir dengan Chun Yang. Dan karena Chun Yang dia didekati oleh para wanita-wanita yang memang banyak di sekitaran dari dirinya, membuat Sun Yan dia sangat marah dan kesal. Dan itu membuat dirinya sangat benci, kesal ketika ada orang lain yang dekat dengan Chun Yang. Dan dia memiliki sifat yang sangat-sangat posesif. Apalagi dia juga memiliki aliran cemburu yang bisa membuatnya menjadi jauh lebih kuat. Nafsu miliknya, ataupun ya nafsu lah sebenarnya, yang bisa membantunya menjadi lebih kuat dengan cara melepaskan nafsu cemburunya. Dan dia adalah wanita yang memang sangat merepotkan, pikir dari Lee Seok-gi. Tapi di sini Lee Seok-gi dia juga tahu walaupun memang sikapnya agak sedikit menyebalkan, tapi dia adalah wanita yang sangat baik. Dia rela melakukan segalanya untuk dapat melindungi sebuah kota dari ancaman para monster. Bahkan dia gak peduli dengan hidupnya ketika dia menghadapi para monster. Jadi walaupun memang mulutnya menyebalkan, tapi dia adalah orang yang cukup baik, pikir dari Lee Seok-gi. Hanya saja ketika dia mencoba untuk dapat menghinaku kali ini, aku gak bisa membiarkannya begitu saja. Aku harus sedikit memberikannya sedikit pelajaran, ucap dari Lee Seok-gi. Aku memang tidak memiliki banyak harta berharga, tapi aku telah banyak mengalahkan para kultivator jahat. Yang artinya aku juga memiliki banyak harta yang cukup baik, ucap dari Lee Seok-gi. Tapi sayangnya, itu semua nggak berguna untuk diriku. Jadi aku bisa memberikan sedikit hadiah untuk memberikan hukuman kepada bocah tengil ini, pikir dari Lee Seok-gi. Dan untuk Lee Seok-gi dia pun memberikan sebuah hadiah kepada Chun Yang, dan hadiahnya adalah sebuah talisman. Di mana Lee Seok-gi dia mengatakan kalau sekte mau bukanlah sekte besar, jadi dia hanya bisa memberikan hadiah ini, ucap dari Lee Seok-gi. Dan aku harap kau tidak menolaknya. Mendengar hal itu tentunya membuat Chun Yang dia jadi enggak enak hati, dan dia mengatakan kepada Lee Seok-gi kalau dia nggak peduli dengan hadiah apa yang diberikan oleh Lee Seok-gi. Selama itu adalah sebuah hadiah, tentunya dia akan sangat menghormatinya, ucap dari dirinya, karena dia nggak akan mungkin menolak hadiah yang diberikan oleh Lee Seok-gi. Dia nggak akan menilai sesuatu dari material, ucap dari dirinya. Tapi di sini untuk Sun Yan dia mengatakan kalau hadiah yang diberikan oleh Lee Seok-gi hanyalah sebuah talisman. Memangnya talisman itu gunanya apa? Nggak banyak berguna, ucap dari Sun Yan. Tapi di sini untuk sosok wanita yang ada di sebelahnya, dia pun tahu apa yang diberikan oleh Lee Seok-gi, dan dia memuji hadiah talisman yang diberikan oleh Lee Seok-gi, dan dia mengatakan kalau itu adalah sebuah talisman yang sangat luar biasa gila. Dan dia juga meminta izin kepada Lee Seok-gi untuk dapat menyentuh talisman yang telah diberikan oleh Lee Seok-gi kepada rekannya itu, yang membuat Sun Yan dia pun bingung kenapa rekannya kok jadi seperti ini. Memangnya benda apa itu hingga membuatmu tertarik, ucap dari Sun Yan. Sedangkan untuk Lee Seok-gi dia pun tahu siapa gadis yang ada di sebelahnya ini. Dia adalah gadis yang bernama Chun Yu, dan dia adalah sosok yang memang cukup luar biasa. Apalagi dia juga cukup cantik hingga membuat para player-player mereka juga sangat mengidolakan gadis ini. Bahkan mereka juga berharap kalau gadis ini menggunakan skin bocah SMA. Bahkan banyak juga para player-player yang berhayal yang aneh-aneh. Tapi untuk Lee Seok-gi dia juga tahu kalau gadis ini adalah orang yang sangat-sangat penasaran dan juga memiliki jiwa untuk dapat mengkoleksi benda-benda aneh. Dan dia juga sangat tertarik dengan talisman yang diberikan oleh Lee Seok-gi kepada rekannya itu. Tapi di sini untuk Sun Yan dia pun bertanya memangnya apa benda itu? Memangnya sebagus itukah talisman itu? Ucap dari dirinya. Dan dia juga mengatakan kalau sektenya memang tidak memiliki banyak ahli dalam hal pembuatan talisman, tapi setidaknya untuk membuat sebuah talisman itu bukanlah hal yang sulit, ucap dari dirinya. Tapi di sini untuk Chun Yu dia tahu kalau ini bukanlah sebuah talisman biasa, ini adalah sebuah talisman yang ditulis langsung oleh Senior Lohan, ucap dari dirinya. Dan ini adalah sebuah talisman yang dapat menahan serangan dari seorang master yang ada di tingkatan 8 ke bawah, ucap dari dirinya, yang membuat Sun Yan dia nggak menyangka kalau ternyata itu adalah benda yang cukup luar biasa bagus. Dan di sini untuk Chun Yun dia pun bertanya kepada Lee Seok-gi apakah ucapan yang dia ucapkan sebelumnya itu benar, ucap dari dirinya. Tapi ketika dia melihat Lee Seok-gi, dia cukup terkejut ketika dia menyadari kalau ternyata Lee Seok-gi memiliki penampilan yang sangat luar biasa mempesona. Dan untuk Lee Seok-gi dia pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Chun Yun tentang talisman itu. Itu adalah sebuah benda yang memang aku dapatkan dari Senior Lohan, ucap dari Lee Seok-gi, yang membuat mereka bertiga cukup terkejut kalau ternyata itu adalah benda yang cukup berharga, ucap dari mereka bertiga. Tapi untuk Chun Yun
Dia nggak terlalu peduli lagi dengan talisman itu, tapi dia sangat peduli dengan penampilan yang dimiliki oleh Liu Xiaoqi yang membuat dirinya ingin sekali memiliki Liu Xiaoqi. Dia sangat tergila-gila dengan penampilan yang dimiliki oleh Liu Xiaoqi yang membuat Liu Xiaoqi dia pun tahu kali ini cukup berbahaya pikir dari dirinya. Namun di sini untuk Liu Xiaoqi dia pun mencoba untuk dapat kabur dan dia meminta kepada Chunyan untuk segera membawanya pergi ke tempat lainnya pula, yang membuat kini Liu Xiaoqi dan juga Chunyan mereka pun pergi meninggalkan kedua gadis-gadis ini. Dan untuk Chunyan, dia pun kesal dengan ini semua. Memangnya apa sih bagusnya talisman itu? Rasanya membuatku kesal saja, ucap dari Chunyan, karena dia saat ini berharap kalau Chunyan hanya memperhatikan dirinya saja karena dia sangat menyukai rekannya itu. Sedangkan untuk gadis yang ada di sebelahnya, Chunyun, dia sangat ingin sekali mendapatkan Liu Xiaoqi sebagai koleksinya. Dan apa yang selanjutnya terjadi akan dibahas di part lanjutannya aja ya coy, karena memang sudah mentok sama Raunye. Dan ini harusnya untuk hari Senin, tapi ini gue take voice jam 9 malam. Jam setengah 10 gue harus jemput bini gue, jadi gue gak bisa nih bikin untuk malam ini. Kalaupun bisa nanti update-nya malah jam 12 kayak jawaban kemarin, waduh malah repot. Jadi ini gue buat untuk hari Selasa aja ya, Selasa siang dah. Ya Selasa siang dah gue buat, nanti Selasa malam gue bikin Shenlang dah kalau masih sempat ya. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.